Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada materi Al-Qur'an hadis kita kali ini, kita akan melangkah ke bab yang kedua, yaitu dengan tema indahnya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk lebih barokahnya pembahasan kita kali ini, marilah kita awali pembahasan kita dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak pernah kita minta. Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah meminta imbalan kepada hambanya atas apa yang telah Ia berikan sedikit pun. Namun seharusnya kita sadar bahwa segala kenikmatan yang telah diberikan itulah yang terbaik untuk kita dan sebagai bentuk ujian kita untuk ridha atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya kita harus mengetahui apa definisi daripada infak itu, ya. Namun sebelum kita mengetahui apa itu infak, kita terlebih dahulu membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 274. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yang artinya, orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 274. Baik. Jadi inilah firman Allah, salah satu firman Allah, salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah di dalam berinfak. Baik, kita lanjut tentang definisi atau pengertian daripada infak. Infak secara bahasa berasal dari kata anfaqa yunfiku infaqon, ya. Jadi infaqon itu merupakan bentuk masdar dari kata anfaqa yunfiku, yang artinya adalah membelanjakan atau membiayai. Jadi itulah arti infak secara bahasa. Selanjutnya, arti infak secara istilah, ya, adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, ini contoh infak atau pengertian infak secara istilah, ya. Di situ dicontohkan menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik ketika lapang maupun ketika sempit, ya. Jadi infak itu tidak melihat tinggi rendahnya penghasilan dan juga tidak melihat lapang maupun sempitnya seseorang di dalam mempunyai rezeki, ya. Selanjutnya, orang yang mengeluarkan infak itu disebut munfik, ya. Munfik itu adalah orang yang mengeluarkan infak
infak adalah sesuatu yang dikeluarkan, yaitu infaknya. Ya, jadi yang dibelanjakan, ya, itu adalah infak. Selanjutnya, ya, orang yang berinfak pada hakikatnya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Ya, ini hakikat daripada infak ya. Jadi hakikatnya adalah infak itu dia berbuat baik untuk dirinya sendiri sekalipun hartanya pindah kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya. Jadi sudah dijelaskan tadi. Jadi pada hakikatnya orang yang berinfak itu dia berbuat baik untuk dirinya sendiri sekalipun hartanya pindah kepada orang lain. Ya. Begitu juga sebaliknya orang yang bakhil ya, atau pelit pada dasarnya dia merugikan dirinya sendiri karena hartanya. Apabila tidak diinfakkan untuk kebaikan di jalan Allah, pasti akan dibelanjakan kepada hal-hal yang sia-sia atau bahkan hal-hal yang haram, hal-hal yang maksiat. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Yang artinya, dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Makkah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi sebagai pengingat, bahwa pemilik bumi dan seisinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, dikaruniai badan yang sehat dan otak yang cerdas. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang tidak pernah putus. Dengan berbagai kenikmatan yang diberikan, Allah, apa yang menghalangi berinfak di jalan Allah? Ya, jadi dengan berbagai kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang menghalangi kita untuk berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal hanya Allah yang memiliki langit dan bumi, ya. Jadi tidak ada seorang pun yang mampu memiliki keduanya, dan tidaklah sama pahala yang akan didapat ketika seorang berinfak untuk membela Allah dengan seorang yang berinfak untuk menentang Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya. Itulah. Jadi tidak sama pahalanya orang yang berinfak di jalan Allah dengan orang yang berinfak di jalan selain Allah. Ya, seperti itu ya. Misalnya dia berinfak untuk kebaikan dan juga orang yang berinfak di jalan keburukan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas hal itu berbeda ya, sangat berbeda. Ya, selanjutnya infak adalah suatu keharusan yang tetap dilakukan dalam keadaan ya. Infak adalah suatu keharusan yang tetap dilakukan dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya,
yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Surah Ali Imran ayat 134. Ya. Selanjutnya, cara Allah Subhanahu wa taala menegur hambanya yang tidak mau berinfak. Ya, yang pertama, Allah memberikan peringatan akan kebinasaan. Ya. Orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah, sebenarnya mereka telah menjatuhkan dirinya sendiri kepada kebinasaan dan tidak akan selamat dari kebinasaan tersebut sebelum mereka benar-benar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Baqarah ayat 195. Ya, jadi di antara amalan soleh yang banyak Allah SWT perintahkan kepada kita, itu adalah berinfak ya. Nah, amalan yang satu ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sebenarnya mudah untuk dilakukan. Banyak di antara umat Islam yang gemar melakukan amalan infak ini sebagai bentuk rasa syukurnya atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Namun, tidak sedikit juga yang lalai atas nikmat yang diberikan. Nah, inilah contoh atau cara Allah menegur hambanya yang tidak mau berinfak ya. Yang pertama ini memberikan peringatan akan kebinasaan. Ya, itulah. Selanjutnya, cara Allah menegur hambanya yang tidak mau berinfak yang kedua adalah tidak akan memperoleh kebaikan. Ya, bagi orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah itu, dia tidak akan memperoleh kebaikan dalam dirinya sebelum menginfakkan harta yang dicintainya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92. Inilah cara Allah yang kedua dalam menegur hambanya yang tidak mau berinfak. Selanjutnya, cara Allah yang ketiga adalah akan mendapatkan azab yang pedih. Ya, jadi, orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah akan menjadikan dirinya sebagai orang yang kikir, ya, yang pelit, yang tidak pernah mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini akan mendapatkan azab yang amat pedih. Ya, sebagaimana firman Allah ya, dalam surah At-Taubah ayat 34 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya banyak dari orang-orang alim atau Yahudi dan rahib-rahib dari kalangan Nasrani, mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Quran Surah At-Taubah ayat 34. Ya, inilah cara Allah ya. Ketiga cara Allah dalam menegur hambanya yang tidak mau berinfak. Ya, tentunya masih banyak cara-cara Allah dalam menegur hamba-hambanya yang tidak mau berinfak. Jadi yang pertama tadi adalah memberikan peringatan akan kebinasaan. Yang kedua, tidak akan memperoleh kebaikan. Dan yang ketiga, akan mendapatkan azab yang pedih. Ya, itulah
cara Allah dalam menegur hambanya yang tidak mau berinfak. Baik, mungkin hanya ini pembahasan kita kali ini. Apabila kalian belum paham, bisa kalian putar ulang video ini di channel YouTube Bapak bernama channel Haryoko Syaifuddin. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas kali ini serta barokah bagi kita semua. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.